Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Yesus Kristus Batu Penjuru. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam kitab 1 Petrus pasal 1 sampai yang kelima. Dalam 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 8 demikian. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka telah disediakan. Apa yang dimaksud dengan batu penjuru? Batu penjuru artinya batu besar yang dijadikan sebagai pondasi pertama dan untuk dalam membangun sekaligus menjadikan rujukan bagi semua batu pondasi yang akan digunakan. Jika batu penjuru telah diletakkan, maka batu itu akan menjadi standar kedalaman, tingginya, dan rendahnya batu pondasi lainnya. Fungsi batu penjuru begitu strategis dalam meletakkan batu pondasi lainnya. Apa yang dimaksud dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru? Yang pertama, menjadi landasan iman paling kokoh. Beriman artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa ragu sedikit pun. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan, taat pada panggilan Tuhan. Sama seperti Abraham, saat dipanggil Tuhan, Allah memanggil Abraham dari rumahnya, dari kaumnya, atau dari bangsanya ke tanah yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Sebelum Abraham berkata iya pada panggilan Tuhan, ia mengalami pergumulan batin yang hebat, meninggalkan keyakinan lama atau tidak. Tetapi Abraham lebih mencondongkan imannya kepada Tuhan yang memanggilnya dibandingkan dengan hal lainnya. Abraham percaya sepenuhnya pada panggilan Tuhan. Keyakinan Abraham sepenuhnya kepada Tuhan, inilah yang membenarkannya. Sejak panggilan Abraham, muncul periode baru dalam hal melaksanakan hubungan manusia dengan Allah, yakni iman yang membenarkan manusia di hadapan Allah, bukan perbuatan baik. Iman yang menyelamatkan, iman yang memerdekakan. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Hal ini patut dipercaya dengan sepenuh hati karena tertulis dalam firman-Nya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Dalam Yohanes 14 ayat 6 juga menyatakan hal itu demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam sejarah agama, di dunia ini terdapat puluhan nabi dan rasul, tetapi tidak seorang pun yang berani berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kecuali Yesus Kristus. Hal inilah salah satu hal yang menyebabkan ia layak dipercaya. Inilah landasan iman yang sangat kokoh. Lalu yang kedua, memberi jaminan kepastian keselamatan. Dari semua nabi dan rasul, tidak seorang pun yang mampu memberi jaminan keselamatan bagi manusia, kecuali Yesus Kristus. Apa yang disampaikan firman Tuhan pasti digenapi seperti tertulis dalam Roma 5 ayat 9 sampai 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari muka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pada kedua ayat tersebut terdapat hal yang menenangkan, membahagiakan, dan mensejahterakan kehidupan, yakni pasti akan diselamatkan. Sosok yang mampu memberikan kepastian, keselamatan bagi manusia hanyalah Yesus Kristus. Setelah Yesus memastikan keselamatan bagi setiap orang percaya, mereka akan merasakan damai dan sukacita yang begitu besar, yang belum pernah dialami sebelumnya. Di sini perbedaan konten ajaran tentang keselamatan berdasarkan Alkitab dengan ajaran agama lainnya. Pada agama lainnya, keselamatan yang akan diperoleh hanya sebatas mudah-mudahan. Lalu yang ketiga,
membuka akses untuk bersekutu dengan Tuhan. Kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai domba Paskah yang telah dipersembahkan, komunikasi spiritual manusia dengan Allah dapat tersambung seperti pernah terjadi di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa terjatuh ke dalam dosa. Persekutuan manusia dengan Allah dapat dilakukan secara pribadi karena telah dibasuh oleh darahnya yang telah melayakkan setiap orang untuk menyembah Allah dalam roh. Seperti tertulis dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu yang keempat, memberi harapan baru. Sejak manusia pertama lebih mengedepankan kebebasannya sendiri untuk melakukan yang dikehendaki hatinya, tanpa menjaga tanggung jawabnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Akhirnya mereka jatuh sebelum mencapai target yang telah Tuhan rencanakan bagi mereka sejak penciptaan. Inilah yang dimaksud dengan manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa yang menyebabkan hubungan manusia dengan penciptanya menjadi terputus. Putusnya komunikasi manusia dengan Tuhan menyebabkan perjalanan hidup tanpa arah. Hidup manusia selalu dibebani oleh kebencian, permusuhan, dan kejahatan. Manusia tidak mampu memaknai bahwa hidupnya segambar dengan Allah, mulia, bersifat kekal, dan penerima mandat budaya dari Sang Pencipta. Tetapi setelah Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib, terpampang antara bumi dan langit, hubungan manusia dengan Allah kembali diperdamaikan, dipulihkan, dan dibahagiakan. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib melahirkan harapan baru, hidup baru, semangat baru, dan status hidup baru. Seperti disampaikan firman Tuhan demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Dan yang terakhir, yang kelima, memberi penghiburan dan damai sejahtera. Manusia bukanlah makhluk sempurna. Manusia memiliki keterbatasan dalam berbagai hal karena ia adalah ciptaan, bukan sebagai pencipta. Untuk teguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia dari hukuman kekal, Ia akan memberikan kekuatan dan penghiburan yang sempurna. Ia akan terus-menerus mengkokohkan dan menguatkan orang-orang yang beriman kepadanya di tengah permasalahan yang dihadapinya. Dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam firman ini, biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah batu penjuru kami Tuhan. Kami hidup bahwa hanya Engkaulah landasan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.